Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anatomi fisiologi bunga dan biji pada tumbuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Tiara Febrianti, NIM 24, kemudian ada Fionita Setiarisadi, NIM 25, kemudian ada Aisyah Chandra Kirana, NIM 26, dan saya sendiri Nur Fitriani, NIM 27. Langsung saja kita saksikan video pembelajaran dari kelompok 4 tentang anatomi fisiologi bunga dan biji pada tumbuhan. Secara umum, botani bunga adalah bagian tanaman untuk menghasilkan biji, penyerbukan, dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk buah. Pada tumbuhan berbunga, buah adalah struktur yang membawa dan melindungi biji. Fungsi bunga pada tumbuhan yaitu sebagai reproduksi seksual pada tumbuhan, bunga sebagai produksi buah, makanan, pelindung, dan penghasil biji, bunga sebagai penarik serangga untuk polinasi. Selanjutnya, struktur bunga. Struktur bunga yang pertama adalah benang sari atau stamen. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari. Pada ujung tangkai sari ada kepala sari atau bunga. Biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia. Kepala sari atau antera merupakan bagian paling ujung dari tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat ruang-ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Tangkai sari atau filamen. Tangkai sari adalah bagian dari benang sari yang berfungsi untuk membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga, sehingga memungkinkan kepala sari mudah terkena angin atau tersentuh serangga dan serbuk sari dapat bertemu dengan putik. Hal ini dapat membantu penyerbukan pada tanaman. Yang kedua ada putik atau pistil. Putik adalah sebuah organ pada bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina pada reproduksi seksual pada tumbuhan. Putik pada umumnya terletak di bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Bagian-bagian dari putik adalah kepala putik. Kepala putik adalah bagian paling pucuk atau ujung dari putik. Yang kedua, tangkai putik. Tangkai putik merupakan bagian dari putik yang berfungsi untuk meninggikan posisi serta menopang kepala putik sehingga lebih mudah menangkap serbuk sari pada proses penyerbukan. Yang ketiga, ada bakal buah. Bakal buah adalah bagian dari putik yang mengandung sel telur. Apabila terjadi pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Organ ini biasanya disebut sebagai ovariumnya tumbuhan. Hal ini dikarenakan karena letaknya berada di dasar bunga. Struktur bunga yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian yang umumnya memiliki warna yang mencolok. Hal ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga guna melancarkan proses penyerbukan. Mahkota bunga merupakan hasil modifikasi dari daun-daun muda yang kemudian memiliki warna-warna yang cerah dan menjadi bagian dari organ bunga. Struktur bunga yang keempat adalah bakal biji. Bakal biji merupakan bagian yang apabila terjadi pembuahan akan berkembang menjadi biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari atau berisi sel sperma melalui proses penyerbukan. Yang kelima ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang keenam ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian bawah dari bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bumbung. Yang terakhir ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga.
Selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi biji pada tumbuhan. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru. Bagian-bagian dari biji yang pertama ada kulit biji atau testa. Kulit biji terletak paling luar. Seluruh bagian intergumen dapat berperan dalam pembentukan kulit biji. Akan tetapi, pada kebanyakan biji, sebagian besar dari jaringan intergumen itu dihancurkan dan diserap oleh jaringan berkembang lain pada biji itu. Lapisan dari kulit biji terdiri dari yang pertama sarkotesta atau lapisan terluar, yang kedua sklerotesta, lapisan bagian tengah tebal dan keras, yang ketiga endotesta, lapisan terdalam selaput tipis dan berdaging. Bagian-bagian biji yang kedua adalah cadangan makanan. Cadangan makanan merupakan kandungan yang ada dalam biji, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Biji yang sedikit atau banyak tidak ada cadangan atau bahkan yang tidak ada cadangan makanan disebut biji eskalbumin. Cadangan makanan berfungsi sebagai jaringan penyimpan. Yang ketiga, embrio. Embrio adalah suatu tanaman baru yang terjadi dari bersatunya gamet jantan dan betina pada suatu proses tumbuhan. Embrio merupakan sporofit muda. Pada beberapa tumbuhan, embrionya mempunyai kloroplas dan berwarna hijau. Embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Calon tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru terdiri dari radikula atau akar lembaga atau calon akar. Struktur anatomi biji. Yang pertama, kulit biji terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh bagian biji. Yang kedua, hipokotil, bagian bawah aksis atau pangkal yang melekat pada kotiledon. Yang ketiga, radikula, bagian terminal atau ujung. Yang keempat, epikotil, bagian atas pangkal. Yang kelima, plumula, bagian ujung yaitu pucuk dengan sepasang daun. Yang terakhir, kotiledon, bagian cadangan makanan. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji monokotil dan biji dikotil. Perbedaan dari kedua biji tersebut yaitu pada biji monokotil berkeping satu, pada dikotil berkeping dua. Pada biji monokotil terdapat endospesma, sedangkan pada biji dikotil tidak terdapat endosperma. Pada biji monokotil, makanan untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari endosperma. Sedangkan pada biji dikotil, makanan untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari kotiledon. Selanjutnya yaitu proses reproduksi. Proses reproduksi adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada tanaman. Proses reproduksi memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual atau sering disebut dengan vegetatif. Yang kedua, reproduksi seksual atau yang sering disebut dengan generatif. Reproduksi aseksual adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet jantan dan betina. Reproduksi aseksual atau vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah sistem reproduksi yang tidak melalui proses kawin. Contohnya membelah diri, tunas adventif, akar rimpang, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, dan geragi. Lalu yang vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan akibat adanya campur tangan manusia. Contohnya yaitu stek, cangkok, menempel menggunakan tunas, menyambung batang, tanaman satu dengan tanaman yang lainnya yang sejenis. Yang terakhir yaitu kultur jaringan. Lalu reproduksi generatif biasanya dilakukan melalui cara-cara alami. Yang kedua yaitu reproduksi generatif. Pada dasarnya reproduksi generatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri.
Biasanya proses reproduksi ini dilakukan melalui cara alami, yaitu dengan cara penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan adalah pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putih. Pemindahan serbuk tersebut dapat dilakukan oleh berbagai agen seperti udara, air, dan hewan. Tipe penyerbukan dibagi menjadi dua, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Selanjutnya yaitu proses pembuahan. Proses pembuahan pada angiospermae, fertilisasi adalah penyatuan gamet jantan dan betina yang bekerja untuk menghasilkan zigot atau sel telur yang dibuahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkecambahan bunga dan biji. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air masuk ke dalam benih atau yang biasa disebut dengan imbibisi air. Tumbuhan akan mengalami masa dormansi yang berbeda-beda. Akan tetapi, perkecambahan biji pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang sama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tingkat kemasakan benih, berat dan ukuran benih, dormansi, dan inhibitor. Kemudian faktor eksternal, air, suhu, cahaya, oksigen, media, dan kelembapan. Kemudian proses perkecambahan biji. Biji akan mulai berkecambah setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Air yang masuk ke dalam biji tersebut akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan ketika sudah mencapai dewasa. Pada umumnya, biji tumbuhan akan berkecambah setelah terpisah dari induknya. Berikut ini adalah urutan proses perkecambahan biji. Yang pertama, proses perkecambahan diawali dengan masuknya air ke dalam biji yang kering. Biji yang kering tersebut akan menyerap air dari lingkungan sekitarnya atau imbibisi. Yang kedua, setelah biji menyerap air, maka ukuran biji akan mengembang dan membesar sehingga menyebabkan kulit biji kadang menjadi pecah. Yang ketiga, air yang masuk akan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio. Hormon tersebut kemudian akan memicu sel-sel di lapisan aleuron untuk memproduksi enzim amilase. Yang keempat, enzim amilase yang telah dihasilkan akan bekerja di endosperma atau cadangan makanan untuk mengubah pati menjadi gula. Yang terakhir, yaitu gula yang telah dihasilkan akan ditransfer kepada embrio sebagai bahan untuk pertumbuhan embrio. Selanjutnya, tipe perkecambahan biji. Perkecambahan biji ditandai dengan mulai memanjangnya batang, akar, dan daun yang keluar dari biji. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Yang pertama, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon biji terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Terangkatnya kotiledon ini karena pada masa awal pertumbuhan embrio bagian hipokotil tumbuh lebih panjang daripada epikotil. Yang selanjutnya yaitu perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogela merupakan perkecambahan di mana kotiledon biji tidak terangkat ketika berkecambah. Tidak terangkatnya kotiledon karena pada masa awal pertumbuhan embrio bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Contoh biji yang mengalami perkecambahan hipogel adalah biji padi, jagung, dan rumput-rumputan. Demikian video pembelajaran dari kelompok 4 tentang anatomi fisiologi bunga dan biji pada tumbuhan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.